Pemirsa, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Ya, kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid kelima ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Rapid kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Rapid kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi perapit ketiga itu amanah dari perapit pertama. Perapit pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di perapit ketiga. Perapit ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di perapit kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, satu, pihaknya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Kuasa hukum Rismon Sianipar Jahmada Girsang meminta Mahkamah Konstitusi mendisiplinkan pra-peradilan berjilid-jilid kubu Roy Suryo. Ya, Jahmada berharap Mahkamah Konstitusi membatasi pengajuan pra-peradilan sehingga tersangka hanya dapat mengajukannya satu kali dalam satu pokok perkara. Ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama kuasa hukumnya Jahmada Girsang mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan uji material terhadap ketentuan pra-peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025. Jahmada Girsang menilai pengajuan pra-peradilan secara berulang oleh Roy Suryo dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan tersebut. Jahmada menilai perlu ada upaya mengatur pembatasan pengajuan pra-peradilan tersebut karena dapat mengganggu kepastian dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi azas kepastian hukum. Melalui gugatan tersebut, Jahmada berharap Mahkamah Konstitusi membatasi pengajuan pra-peradilan sehingga tersangka hanya dapat mengajukannya satu kali dalam satu pokok perkara. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, 14 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum putuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Dijumpai, Pramono menekankan proses penentuan tarif baru tidak dilakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut.
Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun, tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Pemirsa, polisi bongkar produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Ya, dari tangan 4 pelaku, polisi mengamankan Rp36 miliar uang palsu. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung penggerebekan produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 4 orang pelaku yang telah beroperasi selama kurun waktu 5 bulan terakhir. 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu senilai Rp36 miliar berikut dengan alat cetak. Ini kualitas yang kami bisa temukan, ya. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram dan juga ada simbol negara di situ. Meski uang palsu yang diamankan belum diedarkan, namun nantinya polisi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 12 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesama temannya di komunitas seni kuda lumping. Aksi perundungan yang dipicu masalah asmara antara korban dan salah satu pelaku viral di media sosial. Sebuah video memperlihatkan seorang anak perempuan menjadi korban perundungan di pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah. Korban terlihat dikerubungi oleh para pelaku dan mendapat kekerasan fisik. Korban dan para pelaku merupakan teman di komunitas seni tradisional kuda lumping atau ebek. Tak hanya sekali, korban juga mengalami perundungan di lokasi yang berbeda. Para pelaku yang semuanya anak perempuan di bawah umur melakukan perundungan kepada korban hingga menangis. Tidak terima, orang tua korban melaporkan ke polisi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, aksi perundungan dipicu oleh masalah asmara antara korban dengan salah satu pelaku. Jadi masalah asmara di antara salah satu terduga pelaku. Kemudian mereka mengungkapkan atau merasakan kecewaan dengan cara melakukan bullying, baik fisik maupun psikis. Polisi menetapkan tersangka 5 anak yang masih berusia 13 hingga 14 tahun sebagai pelaku perundungan. Namun kasus perundungan ini diselesaikan secara diversi atau pemberian santunan ganti rugi kepada korban. Santunan ganti rugi yang diterima korban dari para pelaku yakni uang sebesar Rp2.500.000. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus antar kota dan provinsi jurusan Surabaya Cilacap ludes terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Sabtu siang. Ya, akibat kebakaran, arus lalu lintas di Jalan Madiun sempat terhambat. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Jalan Raya Madiun. Menurut sopir bus, kebakaran ini diawali dengan munculnya asap dari bagian belakang mesin.
Kemudian api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bus. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain pas di lampu merah Ngelames itu. Terus berhenti, saya berusaha minggir, madamkan dan nggak nutupi. Ada penumpangnya banyak atau Pak? Kurang tahu ya, yang ngafal kondektur. Tapi ada penumpang Pak? Ada. Lebih dari 10? Kira-kira lebih dari 10. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ada konsleting di komponen mesinnya. Kalau proses pemadaman kira-kira berapa lama? Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam. Termasuk masih dalam proses. Petugas mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.